Pondok Pesantren Darul Hufat di Kampung 77, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, didirikan 7 Agustus 1975, didirikan oleh Ustaz Haji Landre Said. Pondok ini awalnya sebagai Majelis Puro wal Hufaz. Sejak 1989, pondok mengadopsi sistem pendidikan KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, serta Tahfizul Quran. Pada tahun 1993 berubah nama menjadi Pondok Pesantren Darul Hufat. Institusi ini bertujuan menghidupkan ajaran Al-Quran dan hadis sahih, membangun moral, serta mencetak hafiz dan hafizah berwawasan luas. Dan saat ini saya berada bersama dengan Ustaz Sa'ad Said. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Hufat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, boleh tahu Ustaz sistem pendidikan yang Ustaz terapkan di pondok ini? Sistem pendidikan yang ada di pondok di sini itu ada 2. Satu dalam hal hafalan Al-Quran, dan yang kedua adalah pengajaran. Ya, pengajaran dalam sistem ada sanawiyah aliyah di sini, Sanawiyah. dan juga mengambil satu sistem KMI, ya, yang merupakan bagian yang kita ambil seperti tata pengajaran yang diterapkan di Gontor. KMI itu dalam satu proses 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah sanawiyah. Kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah aliyah. Jadi ketika santri pondok ini menyelesaikan belajarnya, dia menyelesaikan KMI-nya 6 tahun, maka dengan sendirinya juga dia telah menyelesaikan sanawiyah aliyahnya di pondok. Selain 2 program besar tadi yang seperti Ustaz sampaikan, apa saja kegiatan keagamaan dan sosial yang sering diadakan juga di Pondok Pesantren Darul Hufat ini? Di Pondok Pesantren ini sering diadakan berbagai macam hal, ya, sebagaimana kebiasaan daripada program yang ada di pesantren, ya, yaitu adalah program dakwah, ya, kemudian program kemasyarakatan, sosial, yang semuanya dilingkup untuk memberikan kemampuan yang akan didapatkan oleh santri ketika nantinya dia berkiprah di luar. Contoh dalam berbagai macam permasalahan itu adalah bagaimana menjadikan santri memiliki kemampuan kepribadian untuk masa depan yang akan datang, termasuk masalah keterampilan, ya, masalah kesenian, ya, masalah dakwah, dan permasalahan-permasalahan yang lain yang nantinya bisa dijadikan lahan dakwah ketika nanti mereka kembali ke masyarakat, dan dijadikan itu sebagai bagian tata cara dakwahnya dengan memakai apa yang telah mereka dapatkan dari pesantren. Ya. Baik Ustaz, sinergisitas yang dibangun antara pimpinan, siswa, dan orang tua seperti apa agar supaya proses pembelajaran ini bisa optimal? Untuk menghubungkan satu bentuk pendidikan dan pengajaran yang lancar dan sempurna, hubungan antara siswa pesantren dengan orang tua, itu sering kita buat semacam sebuah program di mana orang tua ikut terlibat di dalam pendidikan. Contoh, ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam pesantren yang dilakukan oleh anak, maka bukan hanya pesantren yang terlibat mengatasi daripada permasalahan yang terjadi pada anak itu, tetapi orang tua juga kita ikut mengambil dan memanggil di pesantren untuk ikut andil bagaimana anak ini bisa disadarkan melalui daripada peran orang tua itu sendiri. Jadi pesantren memberikan pembinaan kepada anak didik, anak didik mendapatkan pembinaan dari pesantren, kemudian orang tua ikut memperlancar di dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di pesantren. Artinya ikut membantu pendidikan yang ada di pesantren. Jadi tetap ada kolaborasi. Ada kolaborasi, ada hubungan, ya, ada hal tindakan masing-masing, sehingga 3 permasalahan ini bisa menyatu demi untuk keberhasilan seorang anak di dalam belajar. Pondok Pesantren Darul Hufat menawarkan pendidikan setingkat madrasah sanawiyah dan aliyah
dengan kurikulum terpadu antara KMI, Gontor, dan pendidikan madrasah negeri. Masuk program ekstrakurikuler yang kemasyarakatan dalam hubungannya dengan masyarakat, pesantren menerapkan sistem pendidikan yang melibatkan orang tua dalam pengembangan karakter santri, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi santri untuk berkiprah dalam dakwah dan kegiatan sosial, memperkuat persiapan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Ketaatan dan pendidikan dalam Islam berperan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Melalui pengajaran dan nilai-nilai agama yang disampaikan, menunjukkan pentingnya ajaran Islam dalam membentuk karakter serta etika sosial masyarakat. Kehidupan keagamaan di Kajuara menggambarkan bagaimana peranan tokoh Islam dan pesantren mempertahankan dan mengembangkan keislaman yang dapat membina kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih bermakna. Saudara penonton, kita telah menelusuri bagaimana ketaatan berperan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, serta jejak dakwah dari Kiai Haji Mujtaba. Dalam hadis dikatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Manuel Ferial berterima kasih atas segala perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.